Halo teman-teman, balik lagi gua Edo di Crispy, ruang kreatif dan inspiratif. Kali ini kita kedatangan narasumber yang ganteng dan glowing. Perkenalkan dengan Bro Bernard. Halo, dengan Bernard. Apa kabar? Bro Bernard, Yes. boleh perkenalkan diri kira-kira? Oke. Halo teman-teman, saya Bernard. Saya tuh kerjanya fokus di finance, kurang lebih udah di 16 tahun lah di finance. Udah berbagai industri ya, dari konsultan, korporat, startup, sampai terakhir di TBK sih. Berarti emang bidang utamanya finance ya? Betul. Belum kemana-mana nih. Nah, dulu pernah kerja semacam di KAP gitu nggak? KAP. Betul, KAP maksudnya kantor akuntan publik Ya, ya. betul. Betul. Jadi biasa lah ya, angkatan tua gitu kan, biasa maju masuk ke KAP dulu. Ya dengan dulu tuh belum ada startup, jadi pas ya. masuk karir finance ya pasti di KAP untuk batu loncatan gitu. Kenapa kok bisa dibilang batu loncatan? Emang KAP itu gimana? Nah, batu loncatan itu kenapa dibilang batu loncatan tuh karena KAP itu kerjaannya dia lebih ke analytics thinking lah ya. Oke. Jadi lebih helikopter view, jadi ya bisa dipupuk mindsetnya dari awal untuk lebih strategik. Kan biasanya kalau di company setahu saya kan lebih clerical dulu kan, gitu, plus minus sih gitu. Kalau dulu denger-denger kan sering lembur kalau di KAP gitu. Gimana tuh? Ada kisah-kisah menarik nggak selama lembur? Nah, kisah menarik, ya menariknya kalau misalnya duit lemburan cair ya. Oke, Nah, duit lemburan cair menarik. Ya nggak enaknya ya itu capek ya, udah ngantuk, udah harus deadline ya harus selesain gitu. Jadi kadang-kadang ya otaknya ngeheng gitu, tapi harus dipaksa lah gitu. Suka dukanya itu sih. Tapi menikmatin nggak masa-masa lembur gitu? Nah, dibilang nikmatin karena ya itu di KP itu kan kebanyakan seumuran ya. Ini balik ke itu ya, environment KP ya. Jadi ya kerjaannya memang banyak gitu, challenging, tapi environnya tuh enak, ini mendukung. Jadi ya kayak kerja kelompok untuk nyelesain suatu tugas lah gitu. Berarti emang lingkungannya mendukung gitu ya? Betul. Jadi bikin betah. Betul. Dulu pernah ada nggak project istilahnya apa? Tersusah atau terberat yang berhasil diselesaikan individu atau kelompok? Terberat, nah sebenarnya sih berat atau enggaknya jadi dia depend dari size the company-nya gitu ya. Biasanya makin gede ya cara auditnya ya makin sulit, accounting treatment-nya makin banyak gitu ya. Nah jadi ya ada juga kalau misalnya di company kecil challenge-nya adalah ya berantakan gitu pembukuannya kan. Jadi gimana mau diaudit, pembukuannya nggak ada. Nah jadi ya balik itu, jadi punya kesusahannya masing-masing. Size kecil gimana, size besar gimana sih gitu. Nah terus kalau dulu sering keluar kota gitu atau gimana? Betul. Jadi dulu tuh ya kurang lebih di KP itu sempat beberapa, kan kebanyakan dapat kliennya energi utilities mining ya. Nah pas lagi mining ya banyak keluar kota tuh. Nah itu salah satu sukanya lah kerja di KP ya. Jadi ya jalan-jalan, tahu ke daerah yang kalau misalnya nggak kerja nggak mungkin ke situ gitu. Nah ya sempat juga ngiter-ngiter pabrik ya, walaupun itu bukan tempat wisata, tapi jadi tahu gitu, oh pabrik, oh makanan ini di situ gitu. Kurang lebih gitu sih. Daerah yang paling menarik yang pernah dikunjungin selama kerja di KAP dulu? Paling menarik
yang paling dihubungin, yang paling berkesan sih Ya, kalau menarik. berkesan. Nah, Kalau menarik kan soalnya pedalaman ya. ya. Kalau berkesan itu waktu itu pernah ke daerah Sumatera perbatasan Aceh. Perbatasan Aceh. Perbatasan Aceh. Jadi ya belum pernah aja sih ke sana, dan juga ya perbatasannya Gerakan Aceh Merdeka lah kalau pernah dengar gitu kan. Jadi dek-dek ser, tapi ya karena di bawah company BUMN yang cukup besar gitu kan, jadi ya aman lah. Oh, ada rasa deg-degan atau takut gitu? Ada, tapi ya ikutin protokol aja kita SOP, ya lebih lancar lah kalau di daerah kayak gitu ya. Gitu. Nah, terus kalau oh ya tadi KAP-nya PWC ya. Kalau di sana tuh harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Atau bahasa Indonesia cukup? Nah, kebanyakan sih bukan di company di KP 3 huruf aja ya. Ya. Jadi memang di company yang kita kenal Big Four gitu ya, atau afiliasi di luar negeri, sangat diperlukan bisa berbahasa asing, khususnya Inggris. Kenapa? Karena yaitu ada klien-klien yang direferensikan oleh afiliasi luar negerinya, sehingga ya waktu kita koordinasi pakai bahasa asing. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus bisa tuh untuk komunikasi gitu sih. Kan banyak nih teman-teman yang pengen masuk ya Big Four lah. Ada nggak maksudnya pesan khusus biar mereka bisa masuk ke sana gitu? Kalau pengen masuk gitu. Oke. Nah, kalau pesan khususnya sih ya sebenarnya tentunya saringannya lebih ketat gitu ya dibandingin yang KP di luar Big Four gitu yang saya tahu ya. Iya. Ya kalau pesan khususnya waktu kuliah, waktu dengerin pelajaran gitu ya, ya lebih sungguh-sungguh sih. Jadi karena kalau di KP itu dengan pelajaran yang diambil khususnya akuntansi yang relate gitu ya. Nah sebenarnya teori-teorinya atau ketentuan apa standar-standarnya banyak dipelajari di bangku kuliah. Nah tapi kalau misalnya pas ke KP itu tinggal prakteknya gitu, dibanding ya kalau misalnya nggak ada modal sama sekali, ya masuk syukur bisa belajar pasti sana, atau ya runtuh waktu penyeleksian kan. Yeah. Gitu. Ya kedua ya mungkin kan kalau zaman sekarang jalur tadi yang stepping stone-nya kan beragam ya, ada opsi sekarang banyak multinational company, banyak startup yang bisa dijadikan batu loncatan juga. Itu sih menurut saya. Nah, dengar-dengar pernah di perusahaan mining juga ya? Pernah, habis dari KP 3 huruf saya ke perusahaan mining tuh. Mining kontraktor sih tepatnya. Mining kontraktor. Oke. Ya. Nah, kalau di sana tuh finance-nya tuh gimana, Bro? Nah, kalau finance di mining kontraktor khususnya ini sih, mungkin sebelumnya perbedaan antara finance di konsultan atau di corporate dulu lah. Ya, boleh. Pasti working culture-nya berbeda nih. Itu. Jadi kalau misalnya di corporate ya kerjaan sebenarnya lebih bisa termanage lah ya. Termanage dalam hal ya pasti setiap orang untuk mengatasi pekerjaannya bisa. Nah kalau di corporate bedanya lebih gimana menginfluence sama mengatur orang sih. Mungkin itu perbedaan yang saya rasakan ya. Jadi kalau di KP itu orang-orangnya karena memang seumuran di-influence-nya gampang, diaturnya gampang, tapi kerjaan yang sulit. Nah di corporate bedanya kerjaan yang lebih bisa ke manage, bukan lebih gampang, lebih bisa ke manage, tapi influence sama atur orangnya yang lebih butuh tantangan lah. Gitu. Tim manage seorang ya, kalau corporate yang lebih susah ya. Nah ada kesan atau yang menarik nggak selama di mining? Nah kalau di mining sih sebenarnya ya karena itu ya waktu ke mining juga itu industri yang saya belum pernah handle sebelumnya, jadi ya pertama cukup menarik gitu ya.
banyak hal-hal yang baru dipelajari, dan projectnya pun waktu saya masuk tuh ada perpindahan upgrade sistem lah, jadi saya dapat pelajaran baru juga di sana gitu, yang menunjang pekerjaan saya ke depannya sih, saya bilang gitu. Dulu pas di mining itu sering ke lapangan juga nggak bro? Nah kalau ke lapangan sih dibilang sering, ya karena cukup levelnya waktu pindah cukup tinggi, jadi biasanya tim yang ke sana. Cuman tapi pernah lah sekali dua kali untuk change management sama lebih ke observasi sih gitu. Ada nggak ini kepikiran target 5 tahun apa 10 tahun ke depan? Emang pengen jadi professional finance atau mungkin coba bidang lain? Gimana tuh? Nah kalau di midterm plan ya, bahasanya midterm plan-nya itu 3-5 tahun ke depan sih pasti tetap rencana sih tetap masih di finance gitu ya. Mungkin tapi ya di 3 atau di penghujung 5 tahun ya tujuannya sih bisa menjadi chief of finance lah ya. Yaitu jadi akhir mau merasakan ke sana. Nah setelah sana tetap di finance atau kemana masih belum ada gambaran lah. Tapi tujuannya tetap ke chief of finance dulu. Nanti kalau misalnya sudah di sana ya apa namanya, orang kalau misalnya tetap mau growth, tetap mau bertumbuh kan bisa ke hal lain gitu ya. Yang tujuannya nanti jadi direktur utama atau chief executive officer kali ya. Kemudian kalau teman-teman nih mau jadi seorang professional finance, ada kiat khusus nggak bro? Nah kiat khususnya tentu aja modal teknis diperlukan gitu ya, modal dan juga technical sama logical thinking tuh diperlukan. Dan juga untuk yang decision making itu juga dibutuhkan di sini. Tapi yang khususnya mah kalau di finance basic dari semuanya saya bilang integrity ya. Jadi apa yang kamu ucapkan dan yang kamu lakukan tuh sama gitu. Itu menurut saya mungkin modal utamanya di finance kalau saya bilang ya. Karena finance again lagi balik kalau kita bicarakan trust sama technical sama soft skill sama hard skill ya itu bisa dipelajari lah. Tapi kalau misalnya finance tuh harus balik lagi ke trust itu bisa didapat dari integrity sih. Gitu sih. Terus nih mau tanya mengenai perekonomian Indonesia sekarang lah. Mungkin ada pandangan dari Bro Bernard. Nah perekonomian Indonesia sekarang umumnya ya, makro saya lihat ya masih bertumbuh karena saya bilang konsumsi masyarakat Indonesia cukup tinggi gitu ya. Ya tapi kenapa masih tumbuh tapi sedikit ya karena melambat, menyadari bahwa banyak layoff juga kan akhir-akhir ini kan, dimana ya itu otomatis daya beli berkurang, menyebabkan ekonomi bertumbuh tapi lambat gitu, atau nggak sebesar kalau keadaannya oke-oke aja. Mungkin ya itu impact dari global juga saya rasa ya. Oke, thank you banget Bro Bernard udah hadir di podcast Crispy. Ya, thank you juga undangannya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Pastinya. Teman-teman kalau ada kisah inspiratif dan kreatif dari teman-teman bisa DM ke IG kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you semua. Bye-bye.